sebaliknya Onyx bangkit dari kekalahan mereka di game yang kedua. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Jangan lupa untuk di-share. Battle of Gamers sudah mulai di Final Upper Bracket. Nanti finalnya kita malam-malam. Betul. Malam-malam. Oke, tapi malam-malam tidak sendiri ya. Karena kita akan menemani kalian juga sambil mengawal siapakah yang akan menemani tim Vitality di Grand Final nantinya. Pertarungan masih berlanjut karena penyamaan kedudukan yang dilakukan oleh Navi Philippines ini akan membuat race kita di Best of 5 akan semakin panjang. Wih, ini dia nih. Apakah kita akan melihat satu tim? Dan siapakah itu satu timnya akan mendapatkan match point terlebih dahulu ya? Karena makin dekat untuk mendapatkan 3 poin. Tuh, oke. So far masih cukup terlihat aman ya farming pattern dari Casey-nya juga. Nah, ini Swift lagi nih ya, sama ya ternyata buat Casey. Sama ya, Swift juga ya, bukan Trill. Karena ada beberapa pemain yang lebih suka Trill sebenarnya. Kalau Swift nyari farming. Oh, bakal coba dipaksa di depan sana Merai. Sakaratul Maut, sedikit gertakan sambal dari seorang Chef lumayan cukup untuk menggetarkan jiwa dan raga. Cuma dibalik itu semua para pasukan dari tim Navi Philippines mereka nggak mau ke trigger. Terpaksa dengan seluruh soft skill yang dimiliki dari sosok seorang Gatot Kaca. Cuma revitalize saja. That's it. Oke, dan Navi Vera ini benar-benar coba untuk memegang kendali ya atas Nat Ayanami. Oke, mulai ditabrak. Oh, tapi di sana langsung ada Casey yang setengah darah cuma numpang lewat gak sengaja. Kaget ya kena tidal strike barusan ya, kena angkat dikit aja. Oke. Tapi ya clear cepat sudah dilakukan juga oleh Onyx. Mereka akan coba melakukan rotasi sedikit. Merai sudah mulai diintip. Halo. Oh, menuju ke seorang Merai. Ingat Merai nggak punya Avatar of Guardian dan Merai tidak memiliki dari Revitalize. Itu yang harus dia tanamkan. Harus lebih hati-hati ya. Dan poke damage dari Amore juga udah mulai. Livy harus mundur, hati-hati. Tadi retribution dari save ya berarti ya? Iya, karena Casey-nya dibikin biar nggak level 4 sih sebenarnya. Karena Shadow Kill juga. Dan kalau mau level 4 harus ambil purple buff. Purple buff bisa digangguin sebenarnya. Ini masih level 3 ya. Level Dari 3. Casey-nya agak sedikit tertahan. Di mana Turtle yang pertama sekarang sudah spawn dan udah mulai di setup juga oleh Onyx. Oh, Merai. Wow, Merai membuka vision. Tapi yang dipastikan adalah Merai akan coba membantukan Livy di tempat sana. Langsung flicker telah dikeluarkan menuju ke seorang save. Nah, para pasukan dari tim Navi Philippines gagal mendapatkan Turtle. Mundur kalah belakang ada sebuah jawaban. Dengan ada para pasukan dari tim Navi Philippines dengan sosok seorang Poveus yang diselamatkan dengan Tsunami Slave. Tapi itu dia, the power of Kalea, lifestyle tambahan. Itu dia, Tsunami Slam yang akhirnya juga bisa mempanis kepada Nat Ayanami. Yippee! Merai. Walasit berhasil menutup ke seorang Merai. Yippee! Yippee! Berhasil mendapatkan poin kill yang sangat bagus. Kenapa? Karena dengan satu momentum tersebut, seorang Gatot Kaca langsung merubah gameplaynya. Makin lebih mundur lagi dan defensifnya udah pasti lah. Wah, Yippee-nya ini kenyang banget sih. Dia dapetin clear tengah, dia dapetin 1 poin kill dan langsung dikirim ke atas tanpa kehilangan 1 wave. Iya, gerobaknya tetap dapat ya. Iya. Dan dapat kill participation itu udah pasti jadi bonus. IP-nya lebih online dibandingkan dengan game yang kedua. Jadi balik lagi, Moskov melawan Harits ya. Perbedaannya adalah ketika di mid game, Haritsnya udah pasti bakal bisa ikut perang. Sementara Moskov masih belum bisa nih, masih butuh Swift Trinity. 3 item untuk attack speed yang nantinya akan membuat kekuatan dari Moskovnya akan semakin lebih mendobrak lagi. Bagaimana kekuatan frontline dari Onyx. Sementara seperti biasa ya kita menunggu Tsunami Slam. Belum ada gebrakan baru nih dari Tsunami Slam yang mungkin bisa kita lihat menuju ke area dari Gold Lane. Karena kalau dilihat dari Gold Lane, sih berat juga. Iya. Tapi si Noah, informasi yang didapatkan adalah mendive in menuju ke dalam turret. Tapi lihat di sana tidak mau dipasangkan dan itu dia Tsunami Slam for nothing. Meskipun begitu masih berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi sayang terlambat untuk membantu para pasukan dari tim Onyx mendapatkan lifesteal-nya. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Karena Yippee udah bebas dapetin platinum. Itu Navileranya naik loh ke atas ya. Ini ngebiarin juga berarti wave bawahnya masuk dan sedikit ada cicilan. Tapi Merai harus mundur perlahan. Gak full plating ternyata di bawahnya juga ya. Dibalas sama Onyx untuk ngeplating juga di arah tengah dan atas. Nah malah itu gak sih explainer mahal menurutku. Mahal. Dia berani ngerelain beberapa wave minion. Yang penting temennya menang team fight gitu loh. Itu ya yang dibuktikan juga ya. Iya. Dan untungnya juga bawahnya nggak yang jadi rugi-rugi banget ya. Benar. Karena masih ada shield tapi lihat di depan sana Merai. Dengan Avatar of Guardian berhasil dimakan oleh seorang Yippee. Ternyata Navirella dan bersama Nat Ayanami masih mau masuk lebih dalam dan retribution from Casey. Save the day for Navi Philippines.
Tapi tidak bisa terlalu lama karena Tsunami Slam yang on point membuat seorang Amo yang ter-take down. Sekalipun ada Moskov, tidak ada taringnya. Moskov di menit keempat gak punya taring sama sekali dan gak ada tajam-tajamnya. Bener, dan ini berarti udah bukan Navilera ya? Navirela tadi. Navirela. Iya, rela ninggalin lane-nya, rela mati buat temen-temennya. Iya, tapi nggak rela ya kalau misalkan turtle-nya diambil Iya, ya. tadi Lagi. didapetin ya. Seenggaknya ada satu lah yang bisa diambil ya sebagai salah satu oleh-oleh juga untuk teman-teman dari Navi Philippines. Diversion, kayak masih terlalu jauh dari team fight. Dan kalaupun mau dipaksakan buat team fight, kayaknya Keishi dengan shadow kill-nya nggak bakal mampu untuk bisa men-take down satupun yang ada di sana. EOG yang sebenarnya cukup dipertanyakan ya. Aku kira merah EOG-nya ke belakang loh. Udah low ya? Udah low HP soalnya dia kan. Wah. Dan sekalipun dia ke depan, ternyata dia nggak mendapatkan target untuk di trade. Tapi sumpah sih kalau ngomongin ke arah seorang Poe bersinar 2 game loh. Menurut gue ya pakai initiate. Jadi kalau dia dikasih hero initiate cukup mengerikan loh. Iya, cukup mengeri. Iya, itu konsisten ya. Konsisten sekali. Berarti jangan dikasih hero patung berarti ya. Jangan. Ada loh beberapa player yang jangan dikasih hero patung kayak Danki kalau zaman dulu. Kalau sekarang nggak ya? Sekarang kayak KB. Ketiduran palingnya. Hero patung ngantuk Dikasih hero ya? patung. Pengennya yang mekanik terus ya? Karena ada move aja sih. Oh, ya, Jadi oke, bisa nge-trade gitu kan. Kayak contohnya di sini kalau Gatot Kaca kan lumayan cuma screening doang kan. Wah, Nah, tuh dikejar kah? bandingin sama Poe. Oke, tapi nampaknya di depan sana bakal coba dipaksa. Oh! Dan surprise! Happy birthday! Dan langsung ada para pasukan dari tim Navi. Terzoni kill di depan sana. Kill serang merah yang menjadi sebuah jawaban. Tidak terlalu terburu-buru menuju ke arah seorang Sinoa. Tapi mereka memastikan di saat tim fight berikutnya menuju ke arah Turtle. Mereka menang dalam segi jumlah. Ya itu sih yang dicari ya. Mereka diversion ke atas dan turtle-nya di bawah. Sementara itu setup timingnya pas banget nih. Jadi walaupun Merai kembali lagi ya udah pasti turtle-nya bakal didapatkan secara gratis oleh Onyx. Tapi kalau misalnya Turtle diambil sama tim Navi Philippines, ini Onyx cukup rugi di dalam rugi skill aja. Rugi skill. Tapi harusnya bisa dikontes sih sama Keishi, tapi enggak. Navilera udah mulai nge-spray nih. Moskovnya mulai masuk, tapi kembali lagi emang problem dengan Moskov adalah gimana game ini harus membawa ke arah metode late game dulu. Iya. Itu tuh problemnya. Itu kalau teman saya tadi namanya Skyji loncat dia. Iya, sekalinya connect Masuk. pengennya masuk ya? Masuk terus Ul. Masuk abis itu tidur abis itu. Turu. Makanya udah gue belakang ini netralisir kurang-kurangnya main god lane. Main mid aja main mid gue. Oh di atas lagi, oh Rico. Siapa nih? Enggak Rico. Oh, Rico. Kayaknya kalau Skyji tadi sekalinya masuk langsung ada berita ya, ditemukan tidak bernyawa Moskov. Moskov hilang ya kan, penyakit Moskov gila. Wah, Tapi kalau bisa itulah. 11 kali mati 11 kali kalau gue. Nah itu dia makanya SOD ini kan pertimbangan kan, balik lagi. Sebenarnya Moskov emang hero mechanical, full mechanical untuk gold lane dengan positioning Abyss Walk. Tapi untuk ngomongin SOD itu bukan skill mechanical ya, tapi skill keputusan. Apakah nanti dia bakal masuk dengan timing yang pas atau jangan-jangan dia masuk nyawa. Buruk berarti memang maksud kau ya keputusan yang saya buat ya. Oke. Tapi lihat di depan sana mengusir ke arah merah adalah sebuah jawaban. Tapi yang dipastikan purple buff mereka di zoning out abis-abisan dan dibuat keadaannya seperti di game sebelum ini terhadap seorang save. Ya ini game 1, game kedua kan lumayan imbang ya. Iya. Dan sekarang ini terlihat ada dominasi yang dipegang sama Onyx. Walaupun poin kill terpaut jauh nih 7-1. Tuh rednya juga masih utuh dari Onyx. Tapi goldnya nggak yang, gapnya nggak yang segede itu loh. Ya dan flopnya juga bukan yang flop banget ya buat teman-teman dari Onyx-nya juga. Karena mereka unggulnya juga 2000 tapi dominasinya nggak boleh berhenti sih emang Ul. Karena kalau misalkan mereka stop dominationnya sekarang, Navi Philippines tuh emang lebih gampang buat ngebalikin gamenya. Apalagi karena ada Moskov. Oh, surprise! Tapi masih bisa kabur, Flicker! Dipaksa Casey. Buying time yang cukup mahal tapi nampaknya Shadow Kill terbagi menjadi banyak membuat seorang Casey gak ada lagi jalan untuk meledak Tsunami Slam. Berhasil menutup Casey di saat adanya Bapak Lord yang terhormat tuh. Wah ini walaupun tadi buang flicker ya dari Pou-nya juga. Tapi sebenarnya nggak ketangkap sih tadi. Enggak. Harusnya nggak ketangkap. Dia balik lagi dengan Quad Shadow kan tadi. Iya. Ya keputusan yang mungkin menurutku cukup miss ya. Karena Casey tadi udah sempat keluarin Quad Shadow dan dia balik lagi ke Quad Shadow yang belakang. Yang dimana itu lebih ramai dibandingkan dia bisa escape ke belakang. Kaget kayak buset 3 orang langsung kan. Nah, kayaknya panik. Bahasa Filipina buset apa ya? Busa. Tahu sih. Tapi juga ya. Juga ya. Nanti saya tanya ke ini teman saya. Namanya Babayro Wolf. Wah, shadow analis ya. Ya, shadow analysnya Onyx. Tapi di Ya, data gak usah analis. jauh-jauh kita tanyain nih Onyx di Bayeba. Iya. Apa Navi Filipina aja kita tanya. Oh iya. Iya, Lah. ngapain jauh-jauh udah ketahuan. Jangan. Jangan ntar interview. Iya, kalau interview sama Navi Filipina gitu beda. Zoning out menuju ke arah para pasukan tim Navi Philippines. Mereka kehilangan turret pertama tapi lihat itu dia Navilera sebagai badan.
menjalankan tugasnya dengan sangat baik, motong ke arah belakang. Tapi jangan lupakan mereka punya hero jarak jauh, yaitu ke arah Moskow, Pak. Ya, dan Yves-nya juga ya, yang bisa mempertahankan teritori high ground dari Navi Philippines nantinya. Tapi Lord memang dibiarkan terlebih dahulu di arah bottom, tidak akan terburu-buru untuk di clear di 3 lane yang berbedanya juga. Memperbanyak lagi produksi dari Super Wave Minion dan satu buah Wishing Lantern nih. Wah itu sudah dimiliki oleh Amore. bagus sih untuk persiapan itemnya ya. Karena balik lagi untuk ngerotokin di depan, dia butuh banget untuk adanya Wishing Lantern. Conceal play. Oh, surprise! Di depan sana para pasukan dari tim Navi Philippines, mereka terkena surprise. Disodingkan oleh seorang Nota yang tadi tidak bisa terlalu lama. Melupakan ada Lord di arah bottom lane supaya para pasukan dari tim Navi Philippines didobrak di 3 lane yang berbeda. Nah, ini Tsunami Slam-nya juga masih ditahan ya. Masih. Sama Pow-nya juga, jadi bakal ada serangan kejut nantinya walaupun tanpa, wah nggak ada flicker, cuman conceal doang kan tadi. Wah tapi masih ada super minion sih harusnya sih. Satu wave lagi terusnya wave yang gede sih harusnya ya. Harusnya. Karena wave-nya udah bergerak duluan ya sebelum Lordnya tumbang. Tapi tetap aja paling bakal di-clear juga sama Navi Philippines dan kita malah menunggu nih Onyx bakal masuk lewat mana nih. Dia punya diversion dan dia bisa membawakan pick off juga. Apakah pick off dulu baru diversion atau diversion dulu baru pick off, itu yang nanti kita tunggu. Oke, di sana langsung ada seorang Powder bahkan melawan Tsunami Slam. Mundur ke belakang dengan Avatar of Guardian berhasil mendapatkan satu tanpa ada follow damage. Dan itu dia para pasukan dari tim Navi Philippines. Mereka terpaksa tim fight di depan sana. Tsunami Slam masih ditahan dan itu akhirnya kill out Tsunami Slam untuk Not Ayanami. Tapi Save masuk lebih dalam lagi dan Shadow Kill. Shutdown finally terjadi. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan sosok seorang Save. Masuk lebih dalam dan nampaknya nggak worth it sih. Ya pulang aja ya, dan itu adalah sebuah keputusan yang cukup baik dan team fight yang seperti ragu-ragu. Ragu-ragu banget. Kalkulasi. Terus chefnya masuk, pas banget gak ada backup loh. Iya. Di saat teman-teman yang lain mundur. Nah ini mirip nih sama game yang kedua nih. Yang tadi kita udah lihat ya, Navilera udah flicker ke belakang kalau misalkan di game yang kedua. Sekarang, di saat 4 yang lain udah mundur, chefnya masuk sendirian. What happened Onyx? Mungkin PD kali ya punya damage di sana, dapetin 1 point kill kali ya. Nah tapi kan tadi sinyalnya kita udah sempat bilang kan, walaupun mungkin point killnya 8-2 ya. Tapi goldnya tuh nggak berbeda jauh banyak gitu. Betul. Karena Shinoa-nya farming sendirian dari tadi. Nah itu bahaya sih. Monsternya farming nih. Belum kelihatan ya Belum impact kelihatan. dari Shinoa kan. Tadi Bener. SOD masih ditahan. Tapi nantinya kalau di prolong team fight itu yang bakal ngeri banget Nah. buat Shinoa. Itu tuh yang repot tuh. Aduh, ini kita lihat sih bisa berbahaya kalau mereka terus seperti ini tingkatnya ya. Benar. Dan satu hal lagi sih, Pow, kita sempat ngomong kalau dia sangat kuat dalam initiate, tapi dari tadi agak sayang ragu-ragu loh. Ya, Ngeluarin ke arah Tsunami Slam-nya. terus juga tadi Livy tadi ada flicker ofensif yang miskalkulasi lagi kan. Iya. Dan sekarang, Rose Gold Meteor. Wah ini sinyal perang sih kayaknya dari Perang, Filipina. udah pasti perang. Karena nanti kita lihat di sana langsung ada Casey dan Tsunami Slam! Laut pada following up damage, one last hit, zero kill masih terbagi tapi Moskownya. SOD sayang sekali nggak menang siapapun. Satu point kill dapatkan Yippee. Memilih untuk mundur depan, Retribution yang on point. Masih mendapatkan satu point tapi si Noah too strong. Mencoba untuk ditutup jalannya. Satu point kill dengan Rose Gold Meteor. Tapi tidak bisa menghentikan seorang Sinoa. Tabur following up damage dan Leve. Out of nowhere dari backline Insurance. Mencoba untuk menahan seorang Sinoa yang terlalu lama untuk bertahan. Dan Sinoa versus everybody. Oke, miss decision sepersekian detik yang ternyata justru membuat dari Onyx dapetin Lord. Tapi akhirnya bisa dinetralisir oleh Navi. Gila Wah. sih Noahnya sih. Iya. Dia benar-benar mukulin 2 tanker ya, dimana dia udah punya Demon Hunter Sword, dia udah punya Golden Staff juga. Tanker setebal apapun pasti bakal tumbang sih di tangan dari Shinoa. Dan sayangnya emang Livy memilih untuk diversion ke belakang ya. Terlalu jauh Dibandingkan sih. Iya, dibandingkan dengan mungkin dia mengejar ke arah Moskovnya tadi. Aturan dia ke kanan sih menurut gua. Iya, dan juga dia nggak bisa memperhitungkan damage deal yang bisa disumbangkan untuk bisa siapa yang ditumbangin. Dan sekarang Casey-nya punya Shadow Kill, jadi kayaknya bakal dinetralisir lagi no team fight-nya. 2000 gold sekarang mulai turun lagi ke 600 gold lead. Navi Philippines. 300 B bahkan. Wah ini Navi Philippines bakal bener-bener pelan-pelan mengungguli gold lead yang tadi udah dikuasain sama Onyx. Even mereka kalah dari segi point kill-nya. Ya ini udah mulai bersinar ya untuk Shinoa. Tuh lihat Malefic Gun terakhirnya ya. Iya. Tinggal bermain dengan jarak dan sementara itu untuk pemilihan dari item terakhirnya EP mungkin ke Divine Glaive. Si Halberd dimiliki sama Keishi, tinggal satu item lagi mungkin dia bisa mempertimbangkan untuk Blade of Despair kalau butuh damage, kalau butuh item defense dia masih butuh Immortality atau bahkan Winter. Wah ini bisa berbalik sih keadaannya jujur aja ya. Bisa banget. Ini bisa berbalik banget. Ini karena masih ada 2 space item untuk seorang Moskov. Pertama dia ke arah Malefic Gun. Abis itu sepatunya dia bisa ke arah Wound Talker atau mungkin Immortality yang dia inginkan. Ya karena kayaknya kalau Wind of Nature enggak sih.
Karena Chef dari tadi nggak kelihatan targetingnya ke Moskov kan. Jadi lebih ya antisipasi udah cukup dengan Rose Gold Meteor ya. Ya, Ngejawab diversion. EP. Nah, Diversion. ayo lo mau kemana? Mana lo? diversion tuh, lihat di bawah Surprise tuh. happy birthday. Jangan Tapi- lupa ya, bisa dibalikin ya keadaan, tapi ini dia surprise dari seorang Merai. Ternyata trigger dengan ada satu sosok Merai. Mencoba ditumbangin one last hit. Komit yang sangat maksimal. Tapi di belakang sana mereka disengage dengan real manipulation. Ada keputusan yang sangat tepat. Spear of Distraction-nya almost is never enough. Hampir ya. Menghampiri sosok seorang Harith. Tapi dengan adanya Chrono Dash, dia menghindari, dikolongin bos. Di kolong main bola kolong. Dikolongin itu. Besok pakai sarung kalau gitu ya. Po, jangan lupakan ini Moskow Po. Terlalu sakit, belum bisa dibendung, tapi itu dia Casey. Menyangkutkan satu shadow kill yang berhasil dihindari. Sorry, quad shadow. Gue kira langsung di shadow kill. Kalau di shadow kill langsung tumbang itu Po-nya. Iya, flicker ya. Cukup. Ternyata untuk bisa dihindari. Wah, ngeri sih ini. Udah mulai kelihatan Onyx. Apakah permasalahannya sama lagi? Overhype? Sama, setuju. Sama sih, iya sih. Kayak di game yang kedua persis ya. Mereka masih terburu-buru banget. unggul. Ya, boleh kalau bilang terburu-buru juga. Tapi kita lihat nih bagaimana nanti next step di Lordnya ya. Apa yang bakal mereka decide gitu loh. Apakah mereka akan mencari dulu targetnya dengan diversion. Ingat mereka punya Luoi harus dimaksimalkan. Jangan sampai nanti Luoi-nya tidak mendapatkan momentum. Karena dia harus menggunakan diversionnya. Moskownya show di top lane. Harusnya akan menjadi sinyal kalau mereka bisa start dari Lordnya. Ya oke, mencari orang. Oh dia pas banget sih dapat tadi tuh sebenarnya kalau kena. Tapi Quad Shadow udah pastikan langsung Avatar of Guardian. Bobo combo Jombro free hit di depan sana para pasukan dari tim Navi Philippines. Ada dua tim fight yang berbeda. Mampukah diselamatkan tapi si Noah lagi dan lagi targetnya juga seorang save. Di depan sana save hilang dan bahkan kehilangan jungler. No power of retribution di saat Lord muncul. Adalah sebuah jawaban yang sangat mahal untuk kedua belah tim. Yang menandang didapatkan dan si Noah tercatat. Finally Tim Onyx berhasil mendapatkan momentum atas si Noah. Yes, itu dia ya. Dengan tanpa adanya Purify yang mumpuni juga tadi untuk bisa menyelamatkan diri dari Shinoa sendirian. Sama-sama nggak ada power retry tapi wap bakal dipegangin lagi Navilera. Oh sakit? Wah sakit banget Amore-nya. Tapi lihat di sana Ini juga Notaya Nami nggak bisa berbeda dengan caranya Joy. Berbeda, tidak ada burst damage tambahan dan itu dia. Hati-hati, Po. Dengan sosok dari seorang Po, dengan lifesteal yang tinggi. Dan harusnya dari seorang Seth respon dengan cepat. Karena kalau enggak, para pasukan dari tim Onyx udah nyicil karena Lordnya. Tapi nanti yang dapat bisa seorang Hayabusa loh. Ya ini lagi purple dulu dan harusnya tidak ada upaya kontes yang ingin dilakukan oleh Navi. Mereka masih menunggu dua pemain mereka untuk spawn lagi dan setup defense aja. Dan Onyx mereka udah akhirnya nemuin temponya lagi nih setelah tadi team fight-nya chaos banget. Ritmenya tetap ditemuin lagi ya. Iya. Semenjak tadi di bottom lane ada satu tidal strike yang begitu on point. Dan ini sih Navilera lagi-lagi. Navilera hero megangin orang. Wah bener-bener gak lepas sama sekali. Lengket banget dia. Dan terutama targetnya adalah Amore. Jadi dia gak bakal punya kapasitas untuk kabur lagi ketika flickernya belum ready. Dan sekalipun ada Bloodwings di sana. Ingat Bloodwings-nya akan pecah di atas dari Glory's Pathway. Jadi tetap kena slow effect tadi. Yep. Winter sekarang udah dimiliki juga ya untuk Leafy. Sementara dari 3 lane yang akan diupaya maksimalkan dulu nih sama Onyx. Base turret bottom lane sudah berhasil dihancurkan. Oh surprise! Langsung ke arah backline dan Sinoa menjadi poin kill utama. Tidak ada Sinoa, no party for Navi Philippines. Ini bencana, double kill. Looking for triple kill and wipe out base menjadi pilihan utama dan Onyx berhasil mengamankan match